Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus atau titik api. Elips juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarannya tetap, atau E kurang dari 1. Titik itu disebut fokus dan garis tertentu itu disebut direktrix. Untuk suatu elips, jarak terjauh antara dua titik pada elips disebut sumbu mayor, dengan titik-titik ujung sumbu mayor disebut titik puncak elips. Ruang garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu minor. Teman-teman bisa memperhatikan gambar tersebut, di mana gambar tersebut adalah gambar suatu koordinat elips, di mana koordinat titik pusat O adalah 0,0 dan koordinat titik fokus F1 yaitu C,0 dan F2 yaitu min C,0 dan A ke A1 yaitu disebut sumbu mayor atau sumbu terpanjang, sedangkan B ke B1 disebut sumbu minor atau sumbu pendek. Unsur-unsur elips. 1. Pusat elips O 0,0. 2. Sumbu simetri adalah sumbu X dan sumbu Y. 3. Fokusnya F1 adalah C,0 dan F2 min C,0. Keempat, panjang sumbu mayor sama dengan 2A, panjang sumbu minor sama dengan 2B. Kelima, L2 sama dengan latus rectum atau sama dengan 2B pangkat 2 per A. 6. PF1 tambah PF2 sama dengan 2A. 7. Perbandingan jarak dari suatu titik pada elips ke titik fokus dengan ke garis direktrix G disebut eksentritas atau dilambangkan dengan huruf E atau E sama dengan C per A. Persamaan garis direktrix G1 sama dengan min A per C sama dengan min A kuadrat per C dan G2 sama dengan A per C atau sama dengan A kuadrat per C. Yang ke-8, C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat. Persamaan elips. 1. Persamaan elips dengan pusat di O 0,0. Berikut ini akan diberikan persamaan elips berdasarkan letak titik pusat elips. Yang pertama itu, untuk elips yang berfokus pada sumbu X, persamaan elipsnya adalah B kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa dibilang A besar dari B. Dengan pusatnya yaitu 0,0 dan fokus F1-nya yaitu min C,0 dan F2-nya yaitu C,0. Dan untuk yang kedua, untuk elips yang berfokus pada sumbu Y, persamaan elipsnya adalah A kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, atau A besar dari B, di mana dengan pusatnya yaitu 0,0 dan fokus F1-nya sama dengan 0, min C dan F2-nya yaitu 0, C. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari pembahasan persamaan elips yang berpusat di O 0,0. Soalnya itu, tentukan persamaan elips yang berpusat di O 0,0 fokus min 4,0 dan 4,0 dengan sumbu mayor 10 satuan.
Baiklah, kita akan menjawabnya. Fokus di F1 4,0 dan F2 4,0, maka C sama dengan 4. Fokus pada sumbu X. Panjang sumbu mayor sama dengan 10, maka 2A sama dengan 10, sehingga A sama dengan 5. B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, menjadi X kuadrat per 5 kuadrat ditambah Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1, menjadi X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi persamaan elipsnya adalah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Masuk ke persamaan elips di P A, B. Yang A untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada atau sejajar sumbu X. Persamaan elipsnya adalah X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat alpha, beta, titik fokus di F1 alpha min C, beta, dan F2 alpha plus C, beta. Titik puncak A min A, beta, dan A plus A, beta. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A, panjang sumbu minor sama dengan 2B. Yang B, untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada atau sejajar sumbu Y. Persamaan elipsnya adalah buka kurung X min alpha tutup kurung kuadrat per B kuadrat ditambah buka kurung Y min beta tutup kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat alpha, beta, titik fokus di F1 alpha, beta min C, dan F2 alpha, beta plus C. Titik puncak A, beta dikurang A dan alpha, beta ditambah A. Panjang sumbu mayor 2A, panjang sumbu minor 2B. Persamaan direktriksnya Y sama dengan beta plus minus A kuadrat plus C. Di sini sudah ada contoh soal mengenai titik pusat P A, B. Dengan soalnya yaitu tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor dan sumbu minor dari persamaan elips Y4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat ditambah 16X min 18Y min 11 sama dengan 0. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan jawaban dari soal sebelumnya. Nah, untuk menjawab soal seperti itu, kita langsung masuk ke rumus X kurang A kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang beta kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat ditambah 16X kurang 18Y dikurang 11 sama dengan 0. 4X kuadrat tambah 16X tambah 9Y kuadrat kurang 18Y sama dengan 11. 4 kali X kuadrat tambah 4X tambah 9 kali 9Y kuadrat kurang 2Y kurang sama dengan 11. 4X kurang 2 kuadrat kurang 2 kuadrat ditambah 9Y kurang 2 kuadrat Y kurang 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 11. 4X kurang 2 kuadrat kurang 4 tambah 9
Y kurang 1 kuadrat kurang 1 sama dengan 11. Jadi 4x kurang 2 kuadrat kurang 16 tambah 9 kali Y kurang 1 kuadrat kurang 9 sama dengan 11. 4x kurang 2 kuadrat tambah 9 Y kurang 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 11 tambah 16 tambah 9. 4x kurang 2 kuadrat tambah 9 Y kurang 2 kuadrat sama dengan 36. X kurang 2 kuadrat per 9 tambah Y kurang 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Dari persamaan di atas, maka diperoleh A-nya sama dengan 2, betanya sama dengan 1, dan A kuadratnya sama dengan 9. Maka A sama dengan 3, B kuadrat sama dengan 4, maka A sama dengan 2. C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat kurang B kuadrat sama dengan akar 9 kurang 4. Akar dari 9 kurang 4 adalah akar 5. Pusat A, B sama dengan 2,1. Titik fokus di F1 A, C, B sama dengan 2 kurang akar 5,1 dan F2 A tambah C, B sama dengan 2 tambah akar 5,1. Titik puncak A kurang A, beta sama dengan 2 kurang 3,1 sama dengan min 1,1 dan A tambah A, beta sama dengan 2 tambah 3,1 sama dengan 5,1. Panjang sumbu mayor 2A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Panjang sumbu minor 2B sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Persamaan garis singgung elips. Garis singgung depan gradien M pada pusat E 0,0. Jika garis H banding Y sama dengan MX tambah N menyinggung elips A pangkat 2 X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka bersama diskriminan D sama dengan 0. Kita sudah mengetahui bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat yang dihasilkan oleh kedua persamaan di atas adalah D sama dengan min 4A kuadrat B kuadrat dalam kurung N kuadrat kurang B kuadrat kurang A kuadrat L kali M kuadrat, sehingga diperoleh 4A kuadrat kali B kuadrat kali 2 dalam kurung N kuadrat kurang B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat sama dengan 0. Maka N kuadrat kurang B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat sama dengan 0. N kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat kali M kuadrat. Maka N sama dengan kurang lebih akar dari maka N sama dengan plus minus akar dari A kuadrat kali M kuadrat B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung pada elips A kuadrat A X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien M didefinisikan dengan persamaan Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat kali M kuadrat tambah B kuadrat. Persamaan garis singgung dengan gradien M dengan pusat P, A, B. Dengan cara yang serupa dengan di atas, dapat ditemukan persamaan garis singgung elips yang tidak berpusat di 0,0, misal di P, A, beta, yaitu Y kurang beta sama dengan M, X kali A plus minus A kuadrat, akar A kuadrat kali M kuadrat tambah B kuadrat. Baiklah, kita masuk kepada persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada elips dengan pusat O 0,0.
Sebelum itu kita perhatikan dulu gambar yang telah tersedia. Yang dimana perhatikan gambar yang telah tersedia ini yang memperlihatkan sebuah garis H yang menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik P X1, Y1. Persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik P X1, Y1 didefinisikan dengan persamaan X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk kepada persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada elips dengan pusat P, A, B. Salah satu contoh soalnya yaitu seperti ini. Persamaan garis singgung elips dengan persamaan X min 5 kuadrat per 28 ditambah Y min 1 kuadrat per 21 sama dengan 1 dan melalui titik 9,4 adalah, maka pembahasannya yaitu persamaan garis singgung dengan pusat kita lambangkan dengan variabel P dan Q dan melalui titik X1, Y1 adalah, maka rumusnya yaitu X min P X dikali X1 min P per A kuadrat ditambah Y min Q dikali Y1 min Q per B kuadrat sama dengan 1. Maka penyelesaiannya, sehingga persamaan garis singgung elips untuk contoh soal persamaan garis singgung elips yang tadi itu adalah kita masukin nilai P dan nilai Q-nya. Yaitu menjadi X min 5 dikali X1 min 5 per 28 ditambah Y min 1 dikali Y1 per Y1 min 1 per 21 sama dengan 1. Melalui titik 9,4 maka X min 5 dikali 9 dikurang 5 per 28 ditambah Y min 1 dikali 4 dikurang 1 per 21 sama dengan 1. Setelah itu X min 5, 9 kurang 5 yaitu 4 per 28 ditambah Y min 1 4 kurang 1 itu 3 per 21 sama dengan 1. Selanjutnya X min 5 dikali 1 per 7 ditambah Y min 1 dikali 1 per 7 sama dengan 1. Dan X min 5 per 7 ditambah Y min 1 per 7 sama dengan 1. X min 5 ditambah Y min 1 sama dengan per 7 sama dengan 1. X min 5 tambah Y min 1 sama dengan 7. Kita kalikan 1 dan 7 tadi. Selanjutnya X ditambah Y kita pindahkan ruas min 5 dan min 1-nya ke sebelah kanan, maka menjadi 7 tambah 5 tambah 1. Menjadi 7 tambah 5 tambah 1 yaitu 13, maka X tambah Y sama dengan 13. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis singgung pada elips dari suatu titik di luar elips. Untuk menentukan garis singgung elips melalui titik di luar elips, tidak terdapat rumus yang baku. Untuk menentukannya, dapat digunakan rumus pada butir A dan B sebagai dasar pertolongan perhitungan. Contoh soalnya yaitu seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1 melalui titik P 2,7, maka tentukan titik singgungnya. Maka kita menggunakan rumus yang ini ya. X kali X1 per A kuadrat ditambah Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai X1 dan Y1-nya, maka menjadi X dikali 2 per 100 ditambah Y dikali 7 per 25 sama dengan 1. Maka kita ubah persamaan ini menjadi Y sama dengan min 1, ini maksudnya min 1 per 14 ya. Min 1 per 14 X ditambah 25 per 7. Selanjutnya, X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1, kita masukkan nilai Y-nya tadi. Menjadi X kuadrat per 100 ditambah min 1 per 14 tadi ya. Min 1 per 14 X tambah 25 per 7 kuadrat per 25 sama dengan 1.
maka didapatilah persamaannya x kuadrat min 2x min 48 sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi x min 8 dikali x tambah 6 sama dengan 0, x sama dengan 8, dan x sama dengan min 6. Maka untuk x sama dengan 8, maka y-nya kita masukkan nilai x-nya. Min 1/14 dikali 8 ditambah 25/7 sama dengan 3. Untuk x sama dengan min 6, maka y sama dengan min 1/14, kita masukkan nilai x-nya yaitu min 6, ditambah 25/7, maka hasilnya adalah 4. Maka titik singkungnya adalah 8,3 dan min 6,4. Kita baru dapat titik singkungnya aja nih, maka kita harus cari persamaannya. Mencari persamaannya yaitu persamaan garis singgung melalui titik 8,3 dan titik min 6,4 adalah kita gunakan rumus yang tadi dan kita masukkan nilai titiknya. Maka x1 per a kuadrat ditambah y1 per b kuadrat sama dengan 1, kita masukkan nilai titik yang ini dulu. Jadi x dikali 8 per 100 ditambah y dikali 3 per 25 sama dengan 1, maka didapatilah hasilnya 2x ditambah 3y min 25 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukin lagi nilai titik yang min 6,4. Jadi x1 per a kuadrat ditambah y1 per b kuadrat sama dengan 1. Kita masukin nilai x dan y-nya. X dikali min 6 per 100 ditambah y kali 4 per 25 sama dengan 1, maka menjadi 3x min 8y tambah 50 sama dengan 0. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.